Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Farida, MKes PhD, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat Ibu Dr. Desdiani, MKK SPP, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Farida, MKK SPOK, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran. Yang terhormat Bapak Dr. Omat Rahmat, SPOT Kaspain, selaku Wakil Dekan 3. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak mohon maaf, Ibu Dr. Lili Amalia, SKMMS, selaku Ketua Program Studi Gizi. Yang terhormat Bapak Fahrudin Perdana, SDZ MSI, selaku Sekretaris Program Studi Gizi. Serta Bapak Ibu dosen, ahli gizi rumah sakit, dan tenaga pelaksana gizi, peserta sosialisasi praktik kerja Prodi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka untuk menyimak terkait dengan sosialisasi modul praktek kerja lapangan Prodi Gizi. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita harapkan syafaatnya di akhir. Jangan gitu. Gimana sih? Izin untuk di-mute Bapak Ibu. Kita itu BCPT-nya dicoba. Masuk gizi farmasi, dokter. Baik. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Muklidahan. Baik, selaku MC pada siang hari ini, saya akan membacakan terkait dengan susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu nanti pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan, paparan modul dari 3 bidang gizi, beserta diskusi, dan penutupan. Baiklah, untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah
Baiklah, untuk mengharapkan berkah dari kegiatan kita pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ansori, SKM MKes. Kepada Bapak Muhammad Ansori, SKM MKes, kami persilahkan. Terima kasih Bu Hanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, para Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Ketua Prodi dan Sekprodi, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman ahli gizi dari rumah sakit di 9 rumah sakit di pelaksanaan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami mohon pertolongannya. Seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amaliaku. Barang siapa telah menunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda rahmah. Allahumma zakirna minhu wa ma Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah. Anal al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Jadikanlah ya pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya, dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam, serta jadikanlah ia hujah penolong kami. Wahai Allah Tuhan semesta alam, ya Allah, berilah kami manfaat daripada apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami dan para guru-guru kami, serta para kerabat kami dan dalam memahami agama. Kami bertawasul dengan belajar, kami bertawasul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ansori. Selanjutnya sambutan yang pertama dari Ibu Ketua Program Studi Gizi kepada Ibu Dr. Lili Amalia SKM MMKes, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Faridah, MKes PhD, selaku Dekan Fakultas Kedokteran,
Yang saya hormati juga para wakil dekan bidang 1, 2, dan 3. Yang saya hormati para tenaga pelaksana gizi yang ada di Puskesmas Kota Serang ya, di bawah Dinas Kesehatan Kota Serang. Juga yang saya hormati para ahli gizi rumah sakit yang ada di Provinsi Banten. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga Bapak Ibu dosen program studi gizi yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara sosialisasi praktek kerja mahasiswa program studi gizi tahun 2022 ini meskipun melalui daring. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga insya Allah kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, juga kepada para direktur rumah sakit yang telah berkenan untuk mengizinkan mahasiswa kami melaksanakan praktek kerja di wahana lingkungan rumah sakit dan juga puskesmas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para ahli gizi dan juga para tenaga pelaksana gizi yang sudah hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka acara sosialisasi praktek kerja mahasiswa, juga sosialisasi modul praktek mahasiswa ini. Adapun sosialisasi ini tentunya bertujuan untuk menyamakan persepsi ya antara proses praktek kerja lapangan di wahana rumah sakit dan juga puskesmas. Nah, praktek kerja ini tentunya akan kita bagi menjadi 3 bidang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu dari bidang gizi masyarakat, kemudian juga bidang gizi dietetik, serta bidang penyelenggaraan makanan. Dan jumlah mahasiswa yang perlu saya laporkan kepada Bu Dekan yang akan mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 38 mahasiswa. Baik, Bapak dan Ibu hadirin semuanya, untuk mengenal lebih lanjut dari Prodi Gizi ini, izinkan saya memutarkan video profil gizi. Mohon dibantu untuk share video. Ya, prodi kami sudah terakreditasi.
beberapa dosen sudah memiliki haki dan juga paten. Ini beberapa kegiatan kompetensi dari mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi video profil dari program studi gizi. Saya selaku Ketua Prodi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas sambutannya. Baiklah, berikutnya sambutan sekaligus membuka acara kita siang hari ini oleh Ibu Dekan kepada Ibu Dr. Siti Farida, MKes PhD, dipersilahkan. Monggo Bu Dekan. Baik, terima kasih Ibu Hanum sebagai Master of Ceremony pada kegiatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati para tamu undangan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang atau yang mewakili, para direktur rumah sakit di wilayah Banten atau yang mewakili, yang kami hormati pula Kepala Puskesmas telah hadir di sini, atau Kepala Puskesmas yang lain ataupun yang mewakili, yang kami hormati para ahli gizi di rumah sakit maupun tenaga pelaksana gizi puskesmas yang nanti akan menjadi clinical instructor dari para mahasiswa kami. Yang kami hormati pula para wakil dekan, Kaprodi Ilmu Gizi, yaitu Ibu Dr. Hajah Lili Amalia, kemudian Sekprodi Bapak Fakhrudin Perdana, serta para dosen program studi gizi Fakultas Kedokteran yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan atas nikmat sehat pada kita semuanya, sehingga Bapak Ibu, para tamu undangan maupun panitia pelaksana bisa hadir meskipun secara daring pada siang hari ini, hari Kamis yang insya Allah cerah, tidak hujan hari ini, mudah-mudahan hari Kamis yang penuh berkah. Tentunya juga kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Ketua Program Studi Ibu Dr. Hajah Lili, bahwa kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mempersiapkan bahwa mahasiswa kami yang ada di program studi gizi Fakultas Kedokteran Untirta sebentar lagi akan memasuki pada tahap praktek di lapangan agar mereka mendapatkan ilmu yang melengkapi apa yang telah mereka dapatkan di secara terstruktur ada kampus. Dan tentunya dalam hal ini, karena ini merupakan kegiatan langsung belajar lapangan, kami sangat mengharapkan para tamu undangan, khususnya nanti para clinical instructor ini betul-betul menjadi pembimbing, menjadi pendamping, menjadi instruktur yang akan membimbing mahasiswa kami selama melakukan kegiatan pendidikan atau magang di dalam praktek kerja mahasiswa tersebut. Dan kami tentunya sangat terima kasih
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, juga para direktur rumah sakit, kepala puskesmas yang telah mengizinkan staf yang ada di rumah sakit dan tenaga gizi clinical instructor. Sekali lagi kami Dr. Sultan Ageng Tirtayasa dukungannya atas perkenannya. Kegiatan sosialisasi dijelaskan bahwa selain kami menyampaikan akan ada kegiatan magang dari mahasiswa kami, tentunya juga menjadi media silaturahmi karena mungkin tidak semua dosen dari program studi gizi itu bisa bertemu dengan semua para CI karena nanti mungkin akan mendapatkan penjadwalan atau terbagi untuk datang. Oleh karena itu, pada kesempatan meskipun secara daring ini kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, baik pimpinan institusi kesehatan maupun nanti para CI dari mahasiswa kami. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa mahasiswa kami akan dalam rangka belajar di lapangan tadi, prakteknya itu ada 3 kompetensinya, yaitu praktek bidang gizi masyarakat, gizi klinik, dan industri jasa pangan. Oleh karena itu, sebelum nanti mahasiswa kami terjun langsung kepada wilayah atau wahana pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya dan mohon arahannya, mohon bimbingannya untuk para mahasiswa kami. Tentunya juga nanti akan ada para dosen dari program studi gizi yang nanti akan bersama-sama mendampingi mahasiswa untuk nanti juga bisa berdiskusi dengan para pembimbing atau para CI di wahana praktek klinik nanti. Tentunya semua niat baik, semua program kerja ini tentunya kita harapkan sebagai bekal nanti agar mahasiswa lulusan dari program studi gizi Fakultas Kedokteran Tirta memiliki kompetensi juga selain kompetensi tentunya juga hal lain yang kita harapkan sebagai seorang pakar di dalam bidang ilmu gizi yang nanti akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat di wilayah Banten secara khususnya. Oleh karena itu, sebelum kami akhiri, kami juga mohon kepada para instruktur CI agar mahasiswa kami di dalam bimbingannya atau ketika mereka melaksanakan kegiatan praktek gizinya adalah hal yang juga perlu dibina selain secara keilmuan, barangkali juga bagaimana people skill-nya, bagaimana mereka di dalam masyarakat, bagaimana mereka sopan santunnya, menghargai pasien, menghargai sejawat, menghargai guru semua yang ada di wahana praktek klinik, mohon dibimbing, dan kalau ada kekurangan mohon ditegur dan dibimbing dengan sayang, dengan harapan mahasiswa kita nanti insya Allah menjadi lulusan-lulusan sarjana yang baik, yang kompeten, yang memiliki akhlak dan memiliki nilai-nilai jawara. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih, dan dengan amanah yang diberikan kepada kami sebagai pimpinan dari Fakultas Kedokteran Sultan Ageng Tirtayasa, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi praktek kerja program studi gizi Untirta dinyatakan dibuka dengan resmi, dan insya Allah memberikan kemanfaatan semuanya bagi baik yang akan melaksanakan para pembimbing
khususnya untuk mahasiswa. Dan juga tentu untuk kita semuanya menjadi amal baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dekan atas sambutannya dan telah membuka acara kita siang hari ini. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu terkait dengan sosialisasi modul PKL Gizi. Di sini akan dibagi menjadi 3 bidang. Nanti pemaparan akan disampaikan secara paralel dari 3 bidang, kemudian kita akan berdiskusi dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait paparan dapat dituliskan di kolom chat. Nanti akan kita diskusikan bersama setelah ketiga paparan disampaikan. Baik, paparan yang pertama akan disampaikan dari bidang gizi masyarakat. Dalam hal ini Ibu Anissa Nurhadiani, SKM MSI akan menyampaikannya. Silakan Ibu Anissa. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Hanun selaku MC atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu, apakah suara saya sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Sudah, baik. Kalau begitu saya izin, kalau begitu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, untuk slide-nya apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Jelas. Ya, siap. Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, kalau begitu saya izin untuk menyampaikan terkait kegiatan praktik kerja bidang gizi masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Anissa Nurhadiani, selaku penanggung jawab untuk praktik kerja bidang gizi masyarakat. Di sini saya mewakili rekan-rekan dari tim praktek kerja bidang gizi masyarakat untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada para CI di bagian Puskesmas atau bidang gizi masyarakat terkait praktik kerja bidang gizi masyarakat yang akan dilakukan oleh para mahasiswa Prodi Gizi Untirta. Ya. Ini outline yang akan saya sampaikan pada sosialisasi kali ini, yaitu dimulai dari pendahuluan, lalu penyelenggaraan praktik kerja bidang gizi masyarakat, pelaksanaan praktik kerja bidang gizi masyarakat, pembimbingan dan uraian tugas, serta lampirannya. Oke. Ini untuk pendahuluannya. Jadi, praktik kerja bidang gizi masyarakat ini merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa dan salah satu wujud keterlibatan program studi gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Tirtayasa dalam memahami dan mengatasi masalah gizi di Banten, khususnya di wilayah di Kota Serang. Lalu kegiatan ini pun diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembimbing dalam membimbing serta menilai kegiatan yang telah mahasiswa lakukan di lokasi praktik kerja hingga dapat mencapai kompetensi praktik kerja bidang gizi masyarakat dengan baik. Lalu ini ada tujuan praktik kerja bidang gizi masyarakat yang terdiri dari tujuan umum serta tujuan khususnya. Untuk tujuan umumnya yaitu memberikan pengalaman bekerja secara profesional di lahan gizi masyarakat dan mampu memenuhi capaian pembelajaran praktik kerja bidang gizi masyarakat dari sisi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus di ruang lingkup asuhan gizi masyarakat secara komprehensif. Berikut ini adalah tujuan praktik kerja bidang gizi masyarakat secara khusus. Jadi ada beberapa bagian, yaitu tujuannya yang pertama itu di bagian asesmen gizi. Harapan itu mahasiswa itu mampu melakukan proses analisis situasi masyarakat kesehatan di masyarakat, lalu juga mampu melakukan penilaian status gizi dengan tepat kepada kelompok sasaran. Lalu untuk di bagian diagnosis gizi, mahasiswa mampu mendiagnosa masalah kesehatan berdasarkan penilaian status gizi yang telah dilakukan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis prioritas masalah kesehatan berdasarkan penilaian status gizi yang dilakukan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi determinan penyebab masalah kesehatan. Lalu mahasiswa mampu melakukan analisis alternatif solusi masalah kesehatan, serta mahasiswa mampu menyusun plan of action atau POA. Lalu untuk tujuan berikutnya, di bagian intervensi atau program gizi,
ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan intervensi atau program yang tepat pada kelompok sasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu memenuhi kriteria tujuan dan target kegiatan berdasarkan intervensi atau program gizi dengan hasil identifikasi determinan penyebab masalah. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan intervensi atau program yang sesuai dengan kondisi lokal kelompok sasaran. Serta untuk bagian monitoring dan evaluasi gizi, tujuannya ada 2, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu merencanakan dan melakukan monitoring terhadap kegiatan intervensi atau program yang sedang dilakukan pada kelompok sasaran, serta yang kedua adalah mahasiswa mampu merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan intervensi atau program yang telah dilakukan pada kelompok sasaran. Berikutnya adalah bagian penyelenggaraan praktik kerja bidang gizi masyarakat. Di kegiatan praktik kerja bidang gizi masyarakat ini terdiri dari beberapa hal, yaitu dimulai dari materi pembekalan yang ada 4 materi, yaitu terkait etika berkomunikasi dan dinamika kelompok, lalu penilaian status gizi pada seluruh kelompok umur, perencanaan program gizi partisipatif pada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi gizi pada masyarakat. Materi pembekalan ini menyesuaikan dengan kegiatan praktik kerja bidang gizi masyarakat dan untuk mencapai tujuan khusus yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya. Lalu untuk SKS praktik kerja bidang gizi masyarakat ini memiliki bobot 3, yaitu 3 SKS dari praktikum dan tidak ada teori yang setara dengan 136 jam atau 17 hari, dan kami hitung mulai 3 minggu atau mulai dari hari Senin sampai Sabtu setiap minggunya selama 3 minggu. Lalu berikut adalah uraian kegiatan praktik kerja bidang gizi masyarakat. Karena untuk praktek kerja bidang gizi masyarakat akan dilakukan, insya Allah dilaksanakan tanggal 1 November hingga tanggal 19 November, berikut uraian yang akan saya sampaikan setiap minggunya. Jadi untuk minggu pertama, yaitu tanggal 1 sampai 5 November, adalah kegiatan asesmen gizi, yaitu mahasiswa melakukan kegiatan diantaranya adalah mengumpulkan data primer dan juga sekunder komunitas untuk dianalisis, lalu melakukan proses analisis situasi kesehatan di lokasi praktek kerja, lahan, dan juga melakukan penilaian status gizi dengan tepat pada kelompok sasaran. Lalu untuk di minggu kedua, yaitu tanggal 7 sampai 12 November, yaitu melakukan tahapan diagnosis gizi yang terdiri dari kegiatan mendiagnosa masalah kesehatan berdasarkan penilaian status gizi, lalu menganalisis prioritas masalah berdasarkan penilaian status gizi yang dilakukan, mengidentifikasi determinan penyebab masalah kesehatan di lokasi PKL, menganalisis alternatif solusi masalah kesehatan di lokasi PKL, serta menyusun plan of action. Lalu kemudian di minggu ketiga atau di tanggal 14 sampai 18 November yang terdiri dari kegiatan intervensi, monitoring, serta evaluasi gizi, mahasiswa melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah merencanakan intervensi atau program yang tepat pada kelompok sasaran, lalu melakukan intervensi atau program yang tepat dan sesuai dengan kondisi lokal kelompok sasaran, merencanakan dan melakukan monitoring terhadap kegiatan intervensi yang sedang dilakukan pada kelompok sasaran, serta merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan intervensi yang telah dilakukan pada kelompok sasaran. Di hari terakhir untuk pelaksanaan PKL bidang gizi masyarakat, yaitu di tanggal 19 November, itu dilakukan seminar praktek kerja, yaitu pelaksanaan presentasi hasil praktek kerja di Puskesmas bersama para pembimbing lahan dan juga pembimbing akademik. Untuk para pembimbing lahan dan akademik nanti akan saya sampaikan di bagian para pembimbing dan juga uraian tugasnya. Nah, berikutnya adalah bagian pelaksanaan praktek kerja bidang gizi masyarakat. Jadi, untuk pelaksanaannya, yaitu yang pertama dimulai dari lokasinya. Untuk lokasi pelaksanaannya itu, insya Allah akan dilaksanakan di 8 puskesmas pada wilayah Dinas Kesehatan Kota Serang yang telah bersedia menerima dan menyediakan pembimbing mahasiswa selama pelaksanaan praktek kerja yang terdiri dari 8 puskesmas, yaitu Puskesmas Kota Serang Kota, Puskesmas Walantaka, Puskesmas Singandaru, Puskesmas Kilasa, Puskesmas Kasemen, Puskesmas Curug, Puskesmas Taktakan, dan Puskesmas Banten Girang. Lalu untuk waktu pelaksanaannya, jadi praktek kerja bidang gizi masyarakat ini seluruh kegiatannya dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022
2023. Untuk uraian kegiatannya dimulai dari pembekalan praktek kerja dan juga sosialisasi, yaitu di waktu bulan Oktober tahun 2022. Lalu juga ada pelepasan mahasiswa dalam melaksanakan praktek kerja oleh program studi gizi Fakultas Kedokteran Untirta yang insya Allah dilakukan di bulan Oktober setelah pelaksanaan pembekalan. Lalu pelaksanaan praktek kerja bidang gizi masyarakat yang akan dilakukan mulai tanggal 1 hingga 19 November. Kemudian dilakukan juga seminar praktek kerja di lahan praktek yang dilakukan di hari terakhir praktek kerja bidang gizi masyarakat, yaitu tanggal 19 November. Lalu ada juga batas penyerahan laporan akhir praktek kerja mahasiswa kepada dosen, yaitu tanggal 12 Desember, atau maksimal 3 minggu setelah pelaksanaan praktek kerja bidang gizi masyarakat. Kemudian ada batas penyerahan nilai dari para pembimbing di lahan praktek dan juga dosen ke Prodi Gizi Untirta, yaitu di tanggal 19 Desember 2022. Ini ada beberapa ketentuan dan dalam teknis pelaksanaan praktek kerja bidang gizi masyarakat, yaitu kegiatan praktek kerja bidang gizi masyarakat di lokasi yang sudah ditentukan oleh program studi gizi FK Untirta yang terdiri dari beberapa ketentuan umum dalam teknis pelaksanaan kegiatan, diantaranya setiap mahasiswa ini sebagai peserta praktek kerja di bidang gizi masyarakat diwajibkan hadir sesuai jadwal yang ditetapkan atau diwajibkan hadir 100%. Lalu mahasiswa menggunakan pakaian yang rapi dan jas alma mater selama melakukan praktek kerja di lahan praktik. Yang ketiga, mahasiswa wajib berkomunikasi terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan CI atau clinical instructor ketika akan melakukan intervensi pada kelompok sasaran. Dan yang keempat, mahasiswa itu wajib mendiskusikan data-data yang akan dimasukkan pada laporan praktek kerja bidang gizi masyarakat dengan preseptor dan CI. Lalu berikutnya adalah monitoring pelaksanaan praktek kerja bidang gizi masyarakat. Monitoring ini selama kegiatan praktek kerja dilaksanakan oleh pembimbing lokasi magang atau CI serta preseptor dan secara periodik akan dipantau oleh panitia praktek kerja. Lalu untuk supervisinya dilakukan oleh supervisor yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan praktek kerja minimal 2 kali. Lalu monitoring kegiatan sehari-hari ini selama melakukan praktek kerja, mahasiswa juga wajib membuat logbook harian yang diketahui dan ditandatangani oleh pembimbing lokasi magang atau CI. Untuk file logbook hariannya akan saya sampaikan nanti di lampiran. Nah, ini untuk penilaian pelaksanaan praktek kerja bidang gizi masyarakat. Di sini saya mencantumkan rubrik penilaian yang akan dinilai oleh preseptor dan juga CI serta supervisor. Nah, ini ada rubrik penilaian, terutama presentasi yang akan dinilai pada saat seminar di hari terakhir PKL mahasiswa di Puskesmas. Jadi setiap pembimbingnya itu memberikan nilai juga. Lalu ada juga rubrik penilaian lapangan yang memang dinilai oleh clinical instructor atau pembimbing lahan praktik yang terdiri dari aspek-aspek kehadiran, lalu berpenampilan rapi sesuai standar, lalu berpartisipasi dan aktif dalam rangkaian kegiatan, lalu dinilai dari kerjasama dengan anggota kelompok lain, serta kerjasama dan komunikasi dengan staf puskesmas ataupun lapangan. Ini ada 2 penilaian yang memang harapannya bisa dibantu diisi dan juga dinilai oleh para pembimbing di lahan praktik. Lalu berikutnya adalah uraian terkait pembimbing dan tugas-tugasnya. Jadi untuk pembimbing praktek lapangan ini ada preseptor, CI, dan juga supervisor. Untuk preseptor ini merupakan seorang kepala puskesmas yang telah memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan di bidang gizi masyarakat pada lokasi praktek kerja dan memiliki kemampuan mempersepsikan hingga menilai pencapaian kompetensi mahasiswa selama proses kegiatan praktek kerja bidang gizi masyarakat. Untuk tugas dari preseptor sendiri diantaranya adalah yang pertama, memantau aktivitas mahasiswa yang berhubungan dengan praktek kerja bidang gizi masyarakat dan juga memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam melaporkan hasil kegiatan selama praktek kerja bidang gizi masyarakat. Lalu yang kedua itu pembimbingnya adalah clinical instructor atau CI. CI ini merupakan seorang ahli gizi atau praktisi gizi di lokasi praktek kerja yang memiliki kualifikasi minimal D4 atau S1 gizi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, serta mampu memberikan asuhan gizi terstandar pada berbagai kelompok sasaran. CI ini memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama
maaf. Selama berada di lokasi praktek kerja agar mampu mencapai kompetensi sebagai mahasiswa gizi untuk mata kuliah praktek kerja bidang gizi masyarakat. Lalu untuk uraian tugas dari CI sendiri ada 5, diantaranya adalah yang pertama memberikan bimbingan teknis dan masukan kepada mahasiswa mengenai seluruh kegiatan di lokasi praktek kerja bidang gizi masyarakat. Yang kedua adalah memantau aktivitas mahasiswa yang berhubungan dengan praktek kerja bidang gizi masyarakat. Yang ketiga, memberikan saran dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama praktek kerja bidang gizi masyarakat. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, berpartisipasi, dan bekerja sama ketika melakukan aktivitas selama praktek kerja bidang gizi masyarakat di lapangan. Lalu yang kelima, memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam melaporkan hasil kegiatan selama praktek kerja bidang gizi masyarakat. Lalu pembimbing berikutnya yaitu supervisor. Supervisor ini merupakan seorang dosen tetap program studi gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang mempunyai pemahaman materi mengenai kegiatan praktek kerja bidang gizi masyarakat, memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk memberikan bimbingan akademis bagi mahasiswa bimbingannya selama proses kegiatan praktek kerja bidang gizi masyarakat dan melakukan evaluasi kepada mahasiswa setelah melakukan kegiatan praktek kerja bidang gizi masyarakat. Untuk uraian tugas dari supervisor sendiri ada 4, diantaranya adalah yang pertama menyediakan waktu untuk bimbingan dengan mahasiswa, lalu yang kedua melakukan supervisi ke lokasi praktek kerja bidang gizi masyarakat minimal 2 kali selama pelaksanaan PKL, lalu yang ketiga memberikan bimbingan mengenai penulisan laporan magang secara teknis dan substansial, dan yang keempat adalah memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa selama mengikuti kegiatan dan laporan hasil praktek kerja bidang gizi masyarakat. Nah, berikut ada beberapa lampiran terkait praktek kerja bidang gizi masyarakat. Yang pertama adalah lampiran terkait pembagian kelompok. Jadi di sini karena ada 8 puskesmas yang akan kami minta bantuannya untuk menjadi lahan praktik di bidang gizi masyarakat, serta untuk mahasiswa prodi gizi ini ada 38, sehingga untuk satu puskesmas atau satu lahan praktik itu diisi oleh 4 atau 5 mahasiswa, dan juga dibimbing oleh satu supervisor atau dosen dari program studi gizi. Nah, ini untuk Puskesmas Banten Girang ada 5 mahasiswa, lalu untuk Puskesmas Singandaru 5 mahasiswa, lalu untuk Puskesmas Cilasah 5 mahasiswa, lalu Puskesmas Serang Kota 5 mahasiswa, lalu untuk Puskesmas Curug ada 5 mahasiswa, Kasmen juga 5, Taktakan 4, dan Puskesmas Walantaka 4. Lalu ini ada lampiran logbook harian yang bisa diisi oleh mahasiswa di setiap harinya. Ini saya hanya mencontohkan sampai 6, tapi karena untuk pelaksanaannya adalah 17 hari kerja, setiap minggu dari Senin sampai Sabtu, sehingga setiap mahasiswa dianjurkan atau diwajibkan untuk mengisi logbook ini dari mulai hari pertama sampai ke hari 17. Lalu akan ditandatangani oleh CI masing-masing di lahan praktek, untuk mengetahui apakah setiap mahasiswa melakukan kegiatannya sesuai dengan tujuan atau arahan dari praktek kerja bidang gizi masyarakat yang diberikan oleh dosen prodi gizi. Oke, sekian dari saya untuk praktek kerja bidang gizi masyarakat, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di diskusi setelah selesai 3 rotasi sosialisasi yang kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas paparannya. Berikutnya yang kedua yaitu paparan modul dari bidang gizi klinik yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrudin Perdana, SGZ MSI. Kepada Pak Fahrudin, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Muridah Hanum selaku moderator dan MC dalam kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Kedokteran beserta para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran beserta juga dengan Ketua Program Studi Gizi Fakultas Kedokteran Untirta. Kemudian yang saya hormati kepada para Kepala Dinas, ya, terutama Dinas Kota Serang dan kemudian para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di wilayah Banten, Direktur RSUD Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Kota Cilegon, RSUD Banten, RSUD Dr. Aji Darmo, dan RSUD Dr. Derajat Pranagara. Yang saya hormati dan tak lupa yang selalu saya banggakan, ya, para nutrisionis dan dietitian dari rumah sakit umum daerah yang berada di wilayah Provinsi Banten. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan ada beberapa hal ya yang ingin disampaikan terkait magang atau praktek kerja mahasiswa bidang dietetik, ya, terutama terkait rotasi gizi klinik, ya. Mohon izin untuk share screen. Ya. Baik, untuk sosialisasi praktik kerja bidang dietetik akan disampaikan oleh saya sendiri, Farudin Perdana, dan juga akan ada tim yang menyusun modul atau buku panduan terkait praktik kerja bidang dietetik ini, yaitu Ibu Ratu Dia Kurniawati, SKZ MSI. Baik, sebelumnya terkait praktek kerja bidang dietetik ini, ya, memiliki deskripsi dan tujuan untuk mencapai kompetensi. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu adalah mampu melaksanakan nutritional assessment, ya, baik antropometri, biokimia, fisika klinis, dietary, ekologi, serta interaksi obat dan makanan untuk selanjutnya dilakukan diagnosis gizi sesuai dengan prioritas masalah. Yang kedua yaitu terkait mendesain rencana asuhan gizi dan implementasinya. Yang ketiga, memanajemen monitoring asupan makanan dan zat gizi. Kemudian memilih, memonitor, serta mengevaluasi standar enteral and parenteral untuk memenuhi kebutuhan yang dianjurkan, serta mempertahankan status makronutrien primer. Kelima yaitu menerapkan pemberian diet transisi, ya, seperti contoh terkait perubahan dari total parenteral nutrition ke enteral nutrition dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan koordinasi dan modifikasi aktivitas asuhan gizi dan monitoring evaluasi baik intervensi diet maupun terkait edukasi gizinya. Seluruh kegiatan nutritional care proses tersebut pada pasien, ya, yang bukan komplikasi, ya, jadi clinical levelnya 1 maupun komplikasi atau clinical level 2 dilakukan di bawah supervisi baik itu dari dietitian ataupun nutrisionis yang ada di rumah sakit. Selanjutnya yaitu terkait praktik kerja bidang dietetik atau bisa diistilah rotasi gizi klinik ini dilakukan dengan metode mahasiswa melakukan praktek secara langsung di rumah sakit yang tadi sudah mungkin kita bermitra, sehingga diharapkan dapat memenuhi capaian pembelajaran pada rotasi ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu bedah, ilmu objin, dan poli rawat jalan. Nah, kurang lebih mahasiswa akan mengerjakan 1 kasus besar dan 15 kasus harian, yaitu terkait masing-masing per stase itu ada 3 kasus, di mana ilmu penyakit dalam 3 kasus, ilmu kesehatan anak 3 kasus, ilmu bedah 3 kasus, objin 3 kasus, dan poli rawat jalan 3 kasus. Kemudian terkait capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, ya, terkait praktek kerja bidang dietetik ini, yang pertama mahasiswa nanti mampu membuat keputusan untuk mengembangkan dan menerapkan pemberian makanan peralihan untuk orang sakit tanpa komplikasi. Selanjutnya yaitu mampu melakukan screening gizi individu atau kelompok sasaran. Yang ketiga, mampu membuat keputusan untuk melakukan screening gizi pasien yang akan dirujuk ke registered dietitian. Yang keempat, mampu melakukan pengukuran status gizi kepada individu, kelompok, dan populasi, baik itu sehat atau sakit dengan tanpa komplikasi secara mandiri. Yang kelima adalah mampu melakukan intervensi diet kepada sasaran orang sehat atau sakit tanpa komplikasi berdasarkan diagnosa gizi yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu mampu membantu registered dietitian dalam penerapan makanan enteral untuk klien, mampu mengambil keputusan untuk menerjemahkan kebutuhan gizi menjadi menu untuk kelompok sasaran, mampu melakukan konseling gizi sesuai dengan kondisi klien,
mampu mendesain pendidikan gizi kepada masyarakat, mampu berkomunikasi efektif dalam menyampaikan informasi edukasi gizi untuk sasaran tertentu baik keadaan sehat atau sakit tanpa komplikasi dalam pelayanan gizi dengan menggunakan prosedur baku serta media dan materi yang sesuai. Kemudian nomor 11 yaitu mampu mendokumentasikan asuhan gizi dengan prosedur baku yang ada dan mampu membuat keputusan untuk merujuk pasien ke registered dietitian atau profesional lainnya jika menjumpai situasi di luar kompetensi nutrisionis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan iptek dan pendokumentasian lengkap yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Sementara itu ada beberapa deskripsi ya capaian mata kuliahnya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut dan ini sudah tersaji di buku panduan yang akan nanti kami bagikan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait tujuan umumnya ya. Di sesi akhir kegiatan praktik kerja bidang dietetik ini atau pre-intervention dietetik, jadi mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam merencanakan dan melakukan asuhan gizi klinik di rumah sakit. Dalam artian seperti halnya nutrition care di hospital ya untuk pasien klinik level 1 maupun level 2. Dan tujuan khususnya adalah mahasiswa mampu menginventarisasi data subjektif dan objektif pasien dalam artian dalam hal nutrition assessment. Mahasiswa mampu mengkaji masalah data dasar, menganalisis tingkat risiko gizi, dan menentukan permasalahan gizi. Mahasiswa mampu menentukan diagnosa gizi berdasarkan permasalahan pasien. Mahasiswa mampu merencanakan intervensi gizi pasien. Mahasiswa mampu mengimplementasikan rencana intervensi gizi yang dilakukan pada pasien. Mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan gizi pada pasien. Mahasiswa mampu melakukan edukasi dietetik secara mandiri. Dan yang terakhir itu mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi. Nah, bobot SKS untuk mata kuliah pre-dietetik internship rotasi gizi klinik adalah 3 SKS yang nantinya akan dilaksanakan kurang lebih selama 4 minggu dalam satu kali rotasi dietetik ini. Nah, peserta dan pembimbing ya. Jadi pesertanya yaitu adalah mahasiswa program studi sarjana gizi yang telah memenuhi syarat akademik dan administrasi sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Dalam artian langsung seperti ini adalah mahasiswa kami, insya Allah adalah semester 7. Kemudian pembimbing itu terdiri dari yang pertama adalah clinical preceptor, kedua clinical instructor, dan yang ketiga adalah clinical supervisor. Nah, terkait clinical preceptor ini ya, yaitu dokter atau dokter spesialis yang memiliki kemampuan mempersepsikan kompetensi di setiap lokasi rotasi pre-dietetic internship. Ya. Jadi nanti clinical preceptor ini hadir dalam presentasi kasus, memberikan masukan pada kasus yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ya. Nantinya harapannya dokter spesialis di bidang ilmu penyakit dalam, ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, dan obgyn. Ya. Atau nanti ada dokter yang menangani pasien studi kasus. Nah, kemudian ada istilah selanjutnya yaitu clinical instructor, CI. Nah, clinical instructor ini adalah profesi gizi atau praktisi gizi yang memiliki kemampuan implementasi asuhan gizi untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa peserta pre-DI di rumah sakit. Nah, tugasnya apa saja, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah memberikan orientasi kepada mahasiswa tentang kegiatan dan lokasi. Kemudian mengusulkan pasien untuk studi kasus wajib dan studi kasus harian kepada mahasiswa. Kemudian yang penting adalah memberikan bimbingan dalam kegiatan asuhan gizi, ya nutrition care process, baik dalam setting rawat inap maupun rawat jalan. Nah, yang meliputi pengajian masalah gizi, penentuan diagnosa gizi, penentuan intervensi gizi, dan serta perencanaan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu membimbing dalam kegiatan penyusunan laporan kasus wajib, menghadiri presentasi kasus wajib, dan bertanggung jawab terhadap presensi mahasiswa, penerapan protokol kesehatan di rumah sakit, memberikan sanksi kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan, dan memberikan evaluasi kepada mahasiswa sesuai form atau rubrik yang berlaku. Nah, clinical instructor ini adalah profesi gizi atau praktisi gizi yang kemampuan implementasinya ya untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa peserta pre-DI. Nah, clinical instructor ini adalah usulan dari Kepala Instalasi Gizi atau KAINS dengan kualifikasi sebagai berikut: registered dietitian atau lulusan S1 ya SGZ atau D4 ya SST atau STRGZ atau lulusan S1 Gizi SGZ atau D4 SST atau STRGZ dengan background D3 Gizi.
kemudian dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Kemudian ada selanjutnya yaitu clinical supervisor ya, di mana clinical supervisor ini merupakan dosen-dosen dari program studi gizi FK Untirta yang memiliki pemahaman materi terkait asuhan gizi. Nah, tugasnya apa ya terkait clinical supervisor ini? Yang pertama yaitu memantau mahasiswa apakah sudah mencapai tujuan sesuai kompetensi. Selanjutnya yaitu memberikan bimbingan dalam kegiatan asuhan gizi, baik setting rawat inap maupun rawat jalan, membimbing dalam kegiatan penyusunan laporan kasus wajib, menghadiri presentasi kasus wajib, memberikan ujian lisan kepada manusia, dan memberikan evaluasi kepada manusia sesuai form yang pilihan yang ada. Clinical supervisor ini ya memiliki kualifikasi sebagai berikut: lulusan S1, S2, S3 bidang ilmu gizi, atau lulusan S1, S2, S3 tidak bidang gizi dengan background D3 gizi, dan memiliki track record mengajar di bidang gizi klinik. Nah, terkait ketentuan pelaksanaannya, jadi nanti akan ada beberapa macam ketentuan yang sudah kami tetapkan, dan mungkin nanti kita perlu diskusi lebih lanjut terkait ketentuan-ketentuan tambahan yang nanti bakal diterapkan di rumah sakit. Jadi nanti dari kami juga akan menyesuaikan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait penampilan profesional, nanti akan dijelaskan beberapa breakdown dari harus seperti apa ini di buku panduan. Kemudian protokol kesehatan di rumah sakit, kemudian terkait kehadiran atau presensi, sanksinya, dan ketentuan lain. Nah, kemudian terkait pelaksanaannya, jadi nanti ada kegiatan asuhan gizi rawat inap, kemudian kegiatan asuhan gizi rawat jalan, dan ujian lisan, baik itu nanti terakhir adalah presentasi kasus di rumah sakit. Nah, kurang lebih dalam beberapa rotasi atau stasenya ya nantinya terkait ilmu penyakit dalam itu ada beberapa penyakit yang mungkin bisa menjadi prioritas nanti untuk diambil kasus oleh para mahasiswa. Yang pertama yaitu diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit jantung, pneumonia, liver, atau kegawatan IPD. Yang bedah adalah bedah anak, bedah digestif, parental nutrition and enteral nutrition, luka bakar, kegawatan bedah. Kemudian ilmu kesehatan anak terkait gizi buruk, diare, alergi, penyakit jantung bawaan, nefrotik sindrom, demam berdarah, tipus, kegawatan anak, dan obgyn, hiperemesis, eklamsia, cancer, post cancer, dan DM. Nanti juga akan ada asuhan gizi rawat jalan, itu menyesuaikan nanti di poli gizi masing-masing rumah sakit. Kemudian terkait format laporan kurang lebih gambar seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti para mahasiswa diwajibkan membuat laporan. Nanti akan ada persetujuan dari CI ya, clinical instructor dari rumah sakit, dan juga dari supervisor dari dosen-dosen kami, yang nanti akan ada halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan lampiran. Nanti akan ada bab 1 terkait pendahuluan, itu latar belakangnya seperti apa, tujuan studi kasus, tujuan umum, dan tujuan khusus. Selanjutnya yaitu ada tujuan pustaka, kemudian bab 3 adalah terkait nutritional care process ya, atau NCP itu sendiri ya, baik itu identitas, asesmen, diagnosis, rencana intervensi, monitoring, evaluasi. Nantinya ada form NCP dan MONEF. Nah, kemudian ada hasil implementasi dan monitoring evaluasi, itu ada monitoring baik itu asupan gizi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri, laboratorium, penunjang jika ada, dan juga ada monitoring evaluasi terkait edukasi gizinya. Yang selanjutnya yaitu terkait pembahasan masing-masing kasus, kemudian ada kesimpulan dan saran. Ya. Kemudian nanti ada beberapa lampiran yang mungkin ada digunakan di rumah sakit, mungkin bisa berbeda-beda tiap rumah sakit, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah full atau tools dari screening gizi, tabel asuhan, contoh rekomendasi menu diet sehari, leaflet edukasi, hasil dietary assessment, form monitoring evaluasi, leaflet edukasi, dan lain sebagainya, informasi yang relevan dengan kasus. Kemudian ada beberapa format yang nanti mungkin bisa digunakan dalam mahasiswa ya. Mungkin nanti kita memohon masukan ya, apabila nanti ada format yang berbeda, kita sesuaikan juga dengan masing-masing rumah sakit. Jadi nggak masalah. Jadi biar nanti mengalir saja sesuai dengan apa yang dilakukan di masing-masing rumah sakit tersebut ya, terkait form NCP-nya, kemudian form monitoring dan evaluasi, dan juga adanya beberapa rubrik penilaian nanti akan dijelaskan secara rigid nanti di buku pedomannya di Bapak Ibu itu sudah ada kurang lebih. Nanti ada terkait profesionalisme, kemudian terkait penampilan dan segala macam. Kemudian kemampuan bekerjasama dengan ahli gizi atau nutritionist dietitian di instruksi kerjanya.
kemudian terkait empati, kemudian menjaga kerahasiaan, tidak membicarakan masalah pasien kepada pihak lain yang tidak relevan, kecuali untuk keperluan penyidikan hukum dan memperlakukan pasien sebagai subjek, nah bukan objek, seperti itu. Kemudian other hal profesional, jadi menjalankan tugas sesuai dengan wewenang, menghormati profesi lain, bersama-sama menjalankan peranannya untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang prima, kemudian tidak menerima gratifikasi yang dapat mengurangi asas keadilan. Nah, kemudian nanti ada juga terkait kehadiran masing-masing mahasiswa, ya. Kemudian ada beberapa bobot yang bisa nanti kita diskusikan bareng dan juga nanti kita bisa terapkan ya terkait komponen nilai nanti untuk besok Bapak Ibu sekalian akan dilaksanakan pembekalan bagi mahasiswa kami yang rencananya juga akan mengundang dari beberapa CI yang sesuai dengan bagian rotasi seperti rotasi gizi masyarakat, rotasi gizi klinik dan rotasi manajemen penanganan makanan. Seperti itu. Nah, terkait profesionalisme, NCP kasus harian, NCP laporan kasus wajib, kemudian presentasi, konseling gizi, asesmen gizi, dan ujian lisan nanti ya. Nah, kemudian ada juga nanti catatan harian peserta seperti logbook nanti yang perlu adanya ditandatangani oleh CI di rumah sakit dan juga supervisor dari kampus seperti itu. Nah, kemudian ada juga tahapan konsultasi, konseling secara rutin ya dan terprogram ya terkait hasil konsultasi seperti apa, kemudian terkait materi yang dikonsultasikan seperti apa nanti ditandatangani oleh CI dan SPV juga. Nah, kemudian ada juga nanti persetujuan kegiatan terkait bagaimana nanti pengambilan keputusan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian adanya juga ketika nanti peserta izin atau sebagai macam itu hanya dalam keadaan khusus ya. Jadi memang bisa mungkin nanti para peserta didik kita nanti seoptimal mungkin ketika dia melakukan proses pre-DI ini harapannya bisa mengikuti langsung semuanya. Nah, kemudian untuk jadwalnya mungkin nanti bisa menyesuaikan dengan masing-masing rumah sakit. Jika berkenan nanti kita bisa mulai di bulan Desember hingga Januari seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu nutritionist and dietitian rumah sakit dan juga dinas kesehatan yang saya hormati ya. Kurang lebihnya saya selaku dosen di Prodi Gizi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrudin atas paparannya. Yang terakhir, paparan terkait modul dari bidang industri jasa pangan akan disampaikan oleh Pak Buhari, SGZ MKes. Kepada Pak Buhari, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Lida Hanum. Yang saya hormati Ibu Dekan dan Wakil Dekan FK Untirta, yang saya hormati Ibu Kaprodi dan Bapak Sekretaris Prodi Gizi FK Untirta, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta dari rumah sakit, puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Gizi FK Untirta. Baik, saya izin untuk membawakan atau menyampaikan panduan praktek kerja bidang industri jasa pangan. Jadi untuk panduan praktek kerja bidang industri jasa pangan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama di bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 terkait dengan kegiatan, bab 3 metode pelaksanaan, di bab 4 itu akan membahas mengenai pembimbing dan uraian tugasnya seperti apa, dan di bagian kelima adalah lampiran-lampiran yang telah kami susun sebelumnya. Nah, di bab 1 pendahuluan, yang pertama bahwa buku panduan ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa gizi di dalam pelaksanaan praktek kerja bidang industri jasa pangan di rumah sakit. Kemudian panduan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi dosen pembimbing magang di dalam menilai kegiatan yang telah dilakukan di lokasi magang, yaitu dengan melihat kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan di lokasi magang dengan kompetensi magang yang diharapkan. Nah, apa sih kompetensi yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan kegiatan ini? Yang pertama bahwa setelah mahasiswa mengikuti praktek kerja bidang industri jasa pangan ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama adalah mengelola perbaikan mutu pelayanan gizi untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua, mendesain dan mengelola fungsi pemasaran
mengelola sistem pengadaan, mengelola sistem distribusi, sistem pelayanan makanan, menerapkan standar keselamatan, keamanan, dan sanitasi. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan evaluasi penyelenggaraan makanan, mengembangkan rencana anggaran dalam pelayanan gizi, mengembangkan pemetaan staf dalam pelayanan gizi, mengembangkan fasilitas, perlengkapan, dan persediaan di dalam pelayanan gizi, dan melakukan fungsi pemasaran. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu mengumpulkan data peningkatan kinerja, mengumpulkan data finansial, mengumpulkan data produktivitas kinerja, serta mahasiswa mampu mengembangkan pengelolaan, sistem pengadaan, distribusi, dan pelayanan makanan. Kemudian di tujuan praktek ini ada dua, ada namanya tujuan umum dan tujuan khusus. Di tujuan umumnya adalah tentu dengan terselenggaranya kegiatan ini ya, praktek kerja lapangan ini, itu memberikan pengalaman bekerja secara profesional di dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sistem pelayanan makanan di institusi, khususnya di rumah sakit. Nah, adapun tujuan khusus dari magang ini ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sistem input pengelolaan pelayanan makanan, yaitu dari aspek ketenaga kerjaan, fasilitas, dan alur kerja, peralatan, bahan pangan, kemudian anggarannya, dan SOP-nya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami subsistem proses pengelolaan pelayanan makanan, yaitu mulai dari perencanaan menu, perencanaan kebutuhan bahan makanan, pemesanan bahan makanan, pengadaan dan spesifikasi, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, distribusi makanan, serta pemorsian dan penyajian makanan. Yang ketiga, ini dari subsistem output pengelolaan pelayanan makanan, yaitu adalah mahasiswa nanti akan melakukan evaluasi menu, mulai dari siklus dan mutu menu, evaluasi daya terima menu, dan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan makanan. Yang keempat, yaitu mampu memahami pelaksanaan uji kelayakan higien dan sanitasi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami penyusunan dan penerapan HACCP. Dan yang keenam, mampu merancang dan nanti harapannya bisa juga melakukan penyuluhan atau pelatihan higien dan sanitasi di instalasi gizi. Nah, di bab 2 kegiatannya, yang pertama ada materi pembekalan, jadi nanti mahasiswa akan dibekali terkait dengan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan makanan di institusi, khususnya di rumah sakit, kemudian penerapan HACCP dalam penyelenggaraan makanan, dan pengembangan teknologi pangan dalam institusi penyelenggaraan makanan. Untuk jumlah SKS-nya ada 3, itu setara dengan 136 jam, dan waktu pelaksanaannya ini kurang lebih 4 minggu. Kemudian rincian uraian kegiatan di hari pertama, nanti mahasiswa pada hari pertama itu akan mengikuti orientasi manajemen pelayanan dan penguasaan mutu makanan di dalam pelayanan makanan ya. Di sini nanti mahasiswa akan menganalisis karakteristik, fungsi, dan organisasi ketenagaan, pendidikan, dan fungsi masing-masing kelompok ketenagaan yang ada di instalasi gizi. Nah, itu 1 hari, harapannya itu bisa tercapai. Nah, di hari kedua sampai hari keempat, mahasiswa akan fokus di dalam analisis input pelayanan makanan, mulai dari ketenaga kerjaan atau SDM-nya, fasilitas dan sarana dan prasarana, peralatan, alur kerja, bahan pangan, budgeting, SOP, dan SOP-nya. Kemudian di hari kelima sampai hari ke-9, itu mahasiswa akan fokus di proses pelayanan makanan, mulai dari perencanaan menu, perencanaan kebutuhan bahan pangan, pemesanan, pengadaan, dan spesifikasi bahan pangan, kemudian penerimaan dan penyimpanan bahan pangan, pengolahan bahan pangan, pemorsian dan penyajian, distribusi, sanitasi peralatan, dan personal hygiene. Kemudian di hari ke-10 sampai hari ke-11, harapannya mahasiswa itu akan fokus di output pelayanan makanan. Yang akan dilakukan itu adalah evaluasi menu dan evaluasi daya terima.
Kemudian hari ke-12 nanti mahasiswa akan melakukan uji kelayakan higien sanitasi jasa boga. Kemudian hari ke-13 nanti mahasiswa akan menyusun materi dan akan melakukan penyuluhan atau pelatihan sanitasi dan higien di instalasi gizi. Kemudian di hari ke-14 sampai hari ke-15 nanti mahasiswa akan menyusun rancangan HACCP. Kemudian di hari ke-16 sampai ke-17 mahasiswa akan melakukan presentasi hasil magang dan penyelesaian laporannya. Kemudian di bab 3 terkait dengan metode pelaksanaan, jadi lokasinya ini ada 9 rumah sakit. Yang pertama RSUD Derajat, kemudian RSUD Kota Serang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, kemudian Kabupaten Tangerang, Aji Darmo, Balaraja, RSUD Banten, dan RSUD Kota Cilegon. Kemudian terkait dengan waktu, jadi insya Allah untuk pembekalannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Kemudian nanti ada ujian dan pelepasan magang, ini tentatif, nanti akan menyesuaikan dengan pelaksanaan PKL yang dietetik. Kemudian pelaksanaan magangnya juga ini akan disesuaikan dengan dietetik karena lokasinya sama. Jadi nanti kami akan diskusi lebih lanjut mengenai teknisnya seperti apa. Kemudian nanti ada kegiatan seminar magang di rumah sakit, itu harapannya dilaksanakan 1 minggu setelah periode magang berakhir. Kemudian batas akhir penyerahan laporan magang itu adalah 1 minggu setelah magang berakhir. Dan batas penyerahan nilai dari dosen pembimbing dan rumah sakit serta laporan magang itu ke prodi gizi yaitu 1 minggu setelah penyerahan laporannya, itu sudah nilainya sudah masuk. Kemudian terkait dengan tata tertib PKL, nanti kalau misalnya ingin ditambahkan dari rumah sakit supaya bisa menyesuaikan dengan tata tertib yang ada di rumah sakit. Yang pertama ketentuan umum, di mana setiap mahasiswa wajib mentaati tata tertib yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, menjaga nama baik alma mater, prodi gizi FK Untirta, berlaku sopan dan ramah kepada semua pihak yang terlibat dan harus memperhatikan etika profesi gizi, menjaga hal-hal yang seharusnya dirahasiakan seperti informasi perusahaan, rumah sakit, resep standar, rekam medis pasien, dan sebagainya, menaati semua peraturan yang berlaku di lokasi magangnya, disiplin waktu dan bertanggung jawab, diwajibkan berpakaian rapi, dan bersepatu sesuai dengan norma-norma kesopanan, kepantasan, dan ketentuan yang berlaku. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan dan tidak diizinkan meninggalkan tempat sebelum kegiatan berakhir. Kemudian terkait dengan ketentuan khusus ada 13 poin. Yang pertama, diwajibkan menggunakan pakaian seragam magang sesuai dengan ketentuan institusi tempat magang dilaksanakan, menggunakan kelengkapan kerja seperti apron atau baju chef, masker, hand glove, penutup kepala jika sedang praktik di dapur. Kemudian perlengkapan lain harus disiapkan oleh peserta sesuai dengan ketentuan di lokasi magangnya. Kemudian mahasiswa dilarang menggunakan sepatu berhak dan dianjurkan memakai sepatu yang tidak licin, tidak menimbulkan bunyi keras, berwarna hitam, dan berkaus kaki. Diwajibkan menjaga kebersihan diri mulai dari bau badan dan tangan harus selalu bersih dan kuku harus dipotong pendek. Bagi mahasiswa perempuan tidak diperkenalkan memakai cat kuku. Diwajibkan menggunakan tanda pengenal. Tata rias muka dan rambut itu sederhana dan sopan, warna tidak mencolok. Pak Bahari sudah. Oh ya. Suaranya masih mute, Pak. Sorry, minta maaf. Jadi izin melanjutkan. Di ketentuan khusus di poin 8 itu dilarang menggunakan perhiasan dan aksesoris yang mencolok dan mengganggu kegiatan magang. Kemudian menghindari pendapat pribadi mengenai anggota staf atau bagian lainnya.
membatasi pembicaraan pribadi dan tidak diperkenankan menerima tamu dari luar selama jam praktek berlangsung. Kemudian diperkenankan makan hanya pada jam istirahat dan minum dapat dilakukan sesaat tanpa mengganggu pelaksanaan waktu kegiatan. Kemudian waktu istirahat ditentukan oleh pembimbing lokasi magang. Setiap peserta wajib mengisi dan menandatangani buku absensi mulai datang dan pulang yang telah disediakan oleh pembimbing lokasi magang. Kemudian hal-hal lain yang menjadi ketentuan institusi pendidikan dan tempat kegiatan magang akan diatur kemudian. Kemudian terkait dengan kegiatan monitoringnya, jadi monitoring ini dilaksanakan oleh pembimbing lokasi magang dan secara periodik juga akan dipantau oleh panitia magang dan dosen gizi. Kemudian supervisi oleh dosen pembimbing akan dilakukan pada saat pelaksanaan magang ya, minimum dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian monitoring kegiatan sehari-hari selama melakukan magang ya, mahasiswa diwajibkan membuat jurnal harian atau logbook dengan format seperti yang nanti akan kami tampilkan di lampiran 2, yang mana itu diketahui dan ditandatangani oleh pembimbing lokasi magangnya. Kemudian penilaian, jadi penilaian ini terdiri dari 2 aspek, pengetahuan dan keterampilan, serta sikap atau perilaku mahasiswa selama mengikuti PKL. Kemudian rinciannya, yang pertama ada nanti nilai ujian materi pembekalan, ini akan diberikan oleh pembimbing lokasi magang, kemudian nilai kegiatan selama di lokasi magang, ini diberikan oleh pembimbing lokasi magang, kemudian nilai seminar di rumah sakit, yaitu pembimbing lokasi magang, dan nilai laporan magang diberikan nilai oleh dosen pembimbingnya. Kemudian untuk laporan kegiatan di sini nanti mahasiswa akan menyusun laporan, jadi ada 3 jenis laporan. Yang pertama adalah laporan kegiatan harian peserta magang, jadi ini sifatnya individu. Kemudian nanti ada namanya laporan umum kegiatan praktek kerja bidang industri jasa dan pangan. Ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah laporan khusus kegiatan praktek kerja bidang industri jasa pangan. Ini sifatnya laporan individu. Nah, di laporan umum itu isinya tentang gambaran umum lokasi magang dan manajemen sistem pelayanan makanan secara umum, dan ini dikerjakan secara berkelompok. Kemudian di laporan khusus nanti mahasiswa ini akan membuat 1 dokumen HSP untuk 1 jenis makanan dan tidak boleh sama jenis makanannya dengan anggota kelompoknya. Jadi kalau misalnya di dalam rumah sakit itu ada 4 mahasiswa, jadi nanti ada 4 dokumen HSP yang akan dibuat. Kemudian nanti ada seminar, di mana setiap kelompok itu akan melaksanakan 1 kali seminar yang akan dilakukan di lokasi tempat magangnya, dan itu waktunya disesuaikan antara jadwal dari pembimbing lokasinya dan dosennya. Terkait dengan pembimbing magang dan uraian tugas, ini terbagi menjadi 2. Tugas pembimbing lapangan yang pertama membantu mahasiswa untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan kerja lokasi pelaksanaan magang. Yang kedua, memberi pengarahan, membina dan memantau tugas-tugas yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang ketiga, memberi tugas-tugas yang sejalan dengan rencana kerja magang mahasiswa, serta mengembangkan tugas-tugas magang yang dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan mahasiswa. Kemudian tugas pembimbing akademik, dalam hal ini dosennya ya, nanti akan membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana kerja magang, melaksanakan konsultasi dan monitoring selama pelaksanaan magang, dan memberikan evaluasi penilaian terhadap keseluruhan kegiatan magang. Kemudian lampiran yang pertama, panduan penilaian magang praktek kerja bidang industri jasa pangan. Jadi kami telah membuat uraian penilaian, kemudian indikatornya, dan seperti apa nanti hasil akhirnya.
Kemudian jurnal harian formatnya seperti ini, ada waktu, uraian kegiatan, dan hasil kegiatannya seperti apa. Nanti yang menandatangani di bawah sini adalah pembimbing lokasi magangnya. Kemudian ini untuk format laporan, ada cover, kemudian lembar pengesahan, dan outline dari laporannya, ya, mulai dari sampul sampai kepada lampiran yang harus dibuat. Jadi untuk ini adalah laporan kelompok. Kemudian ini untuk form penilaian yang akan diisi nanti oleh pembimbing lapangan. Kemudian nanti ada nilai evaluasi kegiatan magang secara keseluruhan. Ini nanti diisi oleh pembimbing lapangannya. Kemudian penilaian seminar magang juga ada telah kami siapkan. Saya kira itu untuk lebih jelasnya nanti kita mungkin Bapak Ibu bisa memberikan saran masukan untuk perbaikan dari panduan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bohari telah menyampaikan terkait dengan paparan modul dari bidang industri jasa pangan. Selanjutnya kita akan berdiskusi terlepas dengan tiga modul tersebut, memang mahasiswa kita juga akan beradaptasi dengan berbagai program yang mungkin dilaksanakan di baik di puskesmas gitu ya, ataupun di rumah sakit. Jadi kita tentu sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu untuk perbaikan atau kemajuan dari pelaksanaan PKL mahasiswa ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan saran mungkin boleh langsung di-unmute untuk menyampaikan secara langsung. Baik, silakan mungkin Ibu Ira dari Dinas Kesehatan Kota Serang ya Bu Ira. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada semua tim dari Untirta yang sangat luar biasa sudah memberikan kesempatan buat Kota Serang menjadi lahan praktek. Kami sambut sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa membantu dalam program gizi masyarakat di Kota Serang. Sebelumnya saya izin bertanya terkait dengan CI tadi minimal D4 atau S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, sedangkan ada beberapa puskesmas di tempat kami yang memang masih D3, namun pengalaman kerjanya lebih dari 5 tahun, ataupun ada yang belum 5 tahun, seperti itu. Nanti itu seperti apa? Masih bolehkah menjadi CI atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Bu Ira, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin bagaimana Bu Anissa mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Ya, izin ditampung terlebih dahulu ya Bu Ira. Ya. Yang lain mungkin dari ahli gizi rumah sakit, monggo Bu. Di sini ada Bu Sri Irawati juga dari RSUD. Silakan Bu. Saya mau bertanya ya. Suara saya jelas Mbak? Jelas Ibu. Oh ya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Ira. Saya panggilannya Ira juga dari RSUD Kota Tangerang. Saya mau bertanya masing-masing dari modul antara MAGK sama MSPM itu per berapa minggu? Misalnya MAGK 3 minggu atau MSPM 3 minggu gitu. Tadi kan udah beberapa dijelaskan secara sekilas, tapi saya belum, karena terlalu cepat jadi belum terlalu paham nanti apa aja gitu, berapa lama. Karena di beberapa universitas yang pernah kerjasama dengan kita,
ada yang MAGK-nya 4 minggu, MSPM-nya 4 minggu, dan ada juga yang masing-masing 2 minggu gitu. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan si mahasiswa tersebut. Terima kasih. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Sri Irawati ya atas pertanyaannya. Baik, Pak Fahrudin akan langsung dijawab atau masih menampung dulu ini pertanyaan? Ya mungkin yang lain. Ya, Ya, Bu Hanun, mungkin boleh langsung dijawab saja. Oke, terima kasih Bu Sri Irawati atas pertanyaannya. Suara kecil ya. Nah terkait rotasi gizi klinik atau praktik kerja bidang dietetik itu sendiri, kurang lebih sih dalam hal pemilihan kasusnya, jadi satu kasus wajib yang kasus besar itu nanti memang harus urut dalam hal pelaksanaannya 3 hari, kemudian untuk yang kasus yang lainnya mungkin bisa dicakupkan dalam kemungkinan nanti nggak harus urut harinya. Nah akan tetapi ketika nanti pelaksanaannya yang untuk khusus MAGK ini kurang lebih sih sekitar 4 minggu ya, seperti itu. Jadi 4 minggu dalam hal pengambilan kasus. Nah itu masih di luar dari presentasi ya akhir. Nah harapannya nanti ada 1 hari terakhir untuk presentasi itu sendiri. Seperti itu. Ya mungkin nanti ada Ibu Ratu Diah yang bisa menambahkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahrudin, izin bantu menjelaskan. Jadi rencananya untuk MAGK dan MSPM ini waktunya 4 minggu, di mana di minggu keempat ini dipakai untuk menyelesaikan kasus dan untuk presentasi, gitu, seperti itu. Jadi 3 minggu pertama diharapkan mahasiswa sudah menyelesaikan 1 kasus besar dengan 15 kasus harian di 5 stase ya. Jadi itu Ibu Ira. Ya, terima kasih Bu Nia. Berarti 15 kasus di 5 stase. Berarti Ya. masing-masing stase itu 5 kasus ya? Masing-masing stase 3 kasus. Oh iya, 3 kasus. 3 kasus. Ya, begitu ya Bu Ira. Cukup lama. Ya, terima kasih banyak. Cukup lama ya. Banyak waktunya ya Bu Ira. Itu minimal 3 kasus sih, kalau misalnya memang memungkinkan untuk beberapa kasus silakan. Minimal kita 1 kasus wajib dengan 15 kasus harian. Iya, terima kasih. Baik. Oh ya, ada yang izin Bu, terkait untuk manajemen penyelenggara makanan di rumah sakit, itu waktu efektifnya adalah 17 hari. Jadi kami tadi sudah memplot hari pertama kerja apa, hari kedua sampai hari ketiga itu kerja apa. Jadi ya kurang lebih 4 minggu. Jadi setelah hari ke-17 itu bisa digunakan untuk penyusunan laporan. Jadi waktu efektifnya adalah 17 hari, seperti itu. Hari kerja gitu, Pak. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bari atas tambahannya ya. Mungkin sudah terjawab ya Bu Sri Irawati? Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin dari Bu Anita untuk merespon dari pertanyaan dari Bu Ira di Dinkes Kota Serang ya. Silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih Bu Hanun kepada Ibu Ira dari Dinkes Kota Serang. Izin untuk menjawab pertanyaannya ya Bu, dan kepada tim dari bidang gizi masyarakat juga mohon tambahannya mungkin nanti. Jadi memang tadi sudah disampaikan ya Bu, untuk NCI itu memang harapannya kami adalah S1 atau D4 dan memang minimal 5 tahun pengalamannya, karena memang kan ini PKL-nya itu untuk mahasiswa S1 ya Bu ya. Jadi harapan kami memang minimal CI-nya itu adalah S1. Tapi jika memang tadi Ibu sampaikan ada beberapa puskesmas yang memang CI-nya itu ada yang D3 tapi memang sudah berpengalaman, tidak apa-apa gitu. Jadi kan kami memang menyantumkannya itu tadi berdasarkan borang dan juga peraturan.
Kalau boleh tahu Ibu Ira, punten puskesmas mana saja ya Bu dari 8 puskesmas yang tadi saya sebutkan yang CI-nya ada di 3-nya? Baik, dari Singandaru dia D3 dengan pengalaman kerja 18 tahun. Kemudian Tak-Takan D3 dengan 3 tahun. Kemudian Serang Kota itu S1 tapi belum 5 tahun. Kemudian yang terakhir adalah Curug D3 namun masih baru banget gitu, masih fresh graduate. Oh, oke, baik Ibu. Jadi terima kasih untuk infonya. Ya, jadi sesuai dari yang saya sebutkan tadi, mungkin memang melihat dari lokasi ya Bu ya, gitu kan? Karena memang kami juga menentukannya itu dari untuk yang ada perawatannya terlebih dahulu, lalu untuk 2 puskesmas yang tidak ada perawatannya. Mungkin dari tim di bidang gizi masyarakat ada yang mau menambahkan mungkin? Baik, mungkin saya Bu Ica ya. Iya, terima kasih Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Ira. Salam kenal ya dari Bu Lili. Kayaknya udah pernah ketemu deh di Dinkes ya. Memang kalau kita melihat aturan dan idealnya sebagai clinical instructor itu ada aturannya Bu ya. Apalagi ini mahasiswa yang akan dibimbingnya itu S1. Jadi sebaiknya sih tingkat pendidikan dari clinical instructor juga seharusnya minimal sama ya S1 atau bahkan harusnya lebih. Akan tetapi memang kalau kita lihat di beberapa puskesmas baik itu di kota maupun kabupaten yang S1, S2 itu masih sedikit ya, masih kurang ya Bu, bukan sedikit, masih kurang. Saya lihat tadi kalau Singandaru memang sudah 18 tahun pengalamannya itu sudah banyak, meskipun D3 kalau kita paksakan harus S1 nanti malah nggak dapat di mana lagi gitu. Untuk sementara mungkin bisa saja Bu, mudah-mudahan saya yakin kalau si ICI ini juga sudah pernah mengikuti pelatihan barangkali ya, pelatihan bimbingan dan sebagainya juga sudah beberapa kali membimbing mahasiswa, jadi kan sudah memiliki pengalaman. Nah ini yang Curug ini baru banget ya Bu, yang Curug. Iya Bu, karena baru penerimaan dari provinsi per Agustus kalau nggak salah. Oh, ya. Ya mudah-mudahan masih bisa lah gitu mereka bisa membimbing untuk ke mahasiswa kami. Mudah-mudahan kalau secara teknis kan nanti juga dibantu dengan tim yang lain ya dari nakes yang lain. Cuman kan karena fokus di gizinya, jadi kalau memang tidak bermasalah ya tidak masalah. Kita akan selalu support dengan dari tim yang lainnya. Ya, kalau kita lihat dari sini kan ada perseptor gitu kan, ada ya kepala puskesmas maksudnya ya di situ. Ada kepala puskesmasnya, ada CI-nya. Jadi bisa berkontribusi lah Bu nanti untuk membimbing mahasiswa kami. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita juga akan mengadakan pelatihan khusus untuk para CI ya Bu. Sehingga yang belum punya pengalaman, jadi tahu cara membimbing mahasiswa itu seperti apa gitu. Insya Allah nanti akan kita adakan. Terima kasih. Terima kasih Bu, ditunggu undangannya. Baik, terima kasih Bu Lili atas jawabannya dan Bu Anissa. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak peserta ada pertanyaan lain? Monggo, mau tanya Bu. Ya, silakan Bu Regita ya. Silakan. Untuk pelaksanaannya tadi mohon maaf dari tanggal 1 November sampai 19 November ya Bu ya? Iya Bu. Nah, untuk hari Sabtu Minggu untuk kan Sabtu Minggu kan kita libur, apakah Sabtu juga ikut masuk sesuai jadwal di puskesmas atau misalkan di hari Sabtu itu mengikuti jadwal TPG-nya? Gitu. 9 itu setelah jangan ada di terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu Renita atas pertanyaannya. Monggo Bu Anissa. Ya, oke, terima kasih Bu Anun dan sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Regita dari Puskesmas Kilasa. Jadi izin menjawab ya Bu. Jadi untuk
mahasiswa yang PKL di Puskesmas itu untuk hari Sabtu tetap masuk jadwalnya. Nah, itu karena memang di sini bagiannya adalah gizi masyarakat dan juga untuk CI-nya itu kan lebih kepada TPG ya Bu ya. Jadi menyesuaikan kalau memang di hari Sabtu nih TPG-nya ada kegiatan di luar Puskesmas, jadi nanti mahasiswa itu harapannya bisa membantu TPG juga. Jadi hari Sabtu itu mengikuti. Kalaupun misalnya TPG-nya tidak ada kegiatan di luar Puskesmas, jadi mahasiswa itu di Puskesmas kegiatannya seperti itu, Bu. Mungkin segitu, Bu, jawaban dari saya. Iya, baik Bu, makasih infonya. Iya, sama-sama Ibu Regita. Terima kasih juga. Baik, terima kasih Bu Anissa. Tadi ada Pak yang ingin bertanya mungkin ya? Nah. Baik, mungkin dari Bu Lili, ada yang mau disampaikan, Bu? Mungkin untuk... Terima kasih, Ibu Hanum. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para tenaga atau ahli gizi ya, TPG atau ahli gizi baik yang ada di rumah sakit maupun dari Puskesmas atas kesediaan menerima mahasiswa kami. Ya. Saya mohon untuk bimbingan dan arahannya ketika mahasiswa kami melaksanakan praktek di rumah sakit ataupun di Puskesmas. Karena kalau di lapangan tentunya mahasiswa masih belum memiliki pengalaman ya, jadi kemungkinan ada sering bertanya dan sebagainya, ya mohon nanti kemudian selain dari itu kurang pas ya, tidak apa-apa ditegur saja gitu supaya mahasiswa kami juga tetap berada di koridornya. Ada tugas-tugasnya yang ingatkan, namanya mahasiswa tuh harus selalu diingatkan saja. Ada mahasiswa itu yang ada yang aktif gitu kan, ada yang kurang aktif gitu. Jadi tidak semuanya sama. Jadi mohon maklum dan juga mohon bimbingannya sekali lagi kepada para ahli gizi yang di Puskesmas ataupun di rumah sakit. Itu saja barangkali Bu Hanun. Baik Bu Lili, terima kasih untuk pertambahannya. Kepada Bapak Ibu, mohon untuk mengisi daftar hadir kegiatan sosialisasi kita hari ini yang sudah dikirimkan, linknya ada di kolom chat. Baik, Bu. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan Bu Ira. Ini teman-teman mahasiswa itu langsung ke Puskesmas per 1 November atau ketemu di Dinkes dulu? Baik, Bu. Gimana Bu Anissa? Langsung ke Puskesmas. Langsung. Ya. Baik. Atau sebaiknya gimana Bu Ira? Ke Puskesmas dulu atau gimana teknisnya? Mangga. Baik, nanti kita koordinasi lagi selanjutnya Bu, karena pimpinan kami semua pada lagi di luar kota. Nanti kami sampaikan, walaupun memang harus hari tanggal 1 itu atau sebelum tanggal 1 ketemu di dinas, nanti saya kabari ke Bu Anissa ya. Iya, mangga. Terima kasih Bu. Nanti kalau misalnya pas hari pertama di Puskesmas, mohon membawa apa tuh Bu Nisa tadi tuh? Proposal ya Bu? Proposalnya, jadi sebagai pengantar mahasiswa itu kepada Kepala Puskesmas yang terkait. Terima kasih banyak Bu Ira atas bantuannya dan masukannya. Baik, mungkin cukup Bu Lili, atau ada lagi Bapak Ibu yang mungkin memberikan saran atau masukan? Masih ada Bu Dekan atau Dokes barangkali Bu.
Mohon maaf Bu, ada Dokter Murni dari Iya, Taktakan, Dokter silakan. Murni. Ya Bu, salam sehat. Ya izin Bu mau bertanya dari Puskesmas Taktakan. Jadi kan cuma mengkonfirmasi bahwa nanti mahasiswa kan minggu pertama kan melakukan assessment ya, tentang kondisi lingkungan di situ di tempat kami. Kemudian minggu kedua melakukan diagnosis terhadap gizi, mulai dari dari awal sampai POA gitu kan Bu ya. Kemudian yang ketiga melakukan intervensi, kalau nggak salah intervensi sampai monitor evaluasi, kemudian melaporkan. Ya, itu nanti yang dilaporkan oleh adik-adik itu per kelompok atau per individu. Kemudian kan nanti tadi disebutkan ada penentuan kelompok-kelompok untuk prioritas tuh, apakah nanti masing-masing orang mau menentukan satu kelompok atau dari sini kami menentukan kelompoknya atau seperti apa Bu? Kemudian yang selanjutnya tadi kan ada intervensi kemudian melakukan evaluasi hasil intervensi. Sedangkan di tempat kami kan kebanyakan tuh stunting Bu ya. Nah kan kalau mau intervensi yang kenaikan berat badan atau seperti apa kan agak susah dalam waktu seminggu. Iya. Nah itu kira-kira model intervensi apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik sehingga kami pun juga tidak berharap lebih gitu, maksudnya sesuai dengan kemampuan adik-adik seperti apa gitu Bu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Dokter Murni atas pertanyaannya. Silakan Bu Anissa dulu atau Bu Lili. Ya, Bu Ica, enggak? Ya, silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Dokter Murni atas pertanyaannya. Ya, jadi untuk laporannya itu, jadi memang ada laporan kelompok dan juga laporan individu. Karena kan tadi sudah disampaikan ya Bu, dilihatlah tadi saya tayangkan. Jadi satu puskesmas itu ada yang 4 atau 5 mahasiswa. Jadi nanti dari kami sebenarnya sudah membuat list. Jadi ada kelompok-kelompok sasaran tertentu, misalnya ada yang balita, ada yang ibu hamil, ibu menyusui, lalu juga dewasa dan juga pralansia. Tapi melihat tadi Ibu Muri bertanya ya, karena memang terkait kejadian lebih baik stunting ya untuk ditaktakan, jadi nanti mungkin kita bisa berkoordinasi lagi Bu, karena kan nggak mungkin ya Bu kalau misalnya kita menyuruh dan meminta mahasiswa juga untuk membuat laporan terkait kepada dewasa, tapi ternyata tidak banyak masalah pada orang dewasanya di daerah Taktakan. Jadi mungkin nanti kita bisa berkoordinasi lagi Bu. Jadi mungkin lebih banyak kasusnya itu di bagian apa dan kelompok sasaran yang mana gitu. Jadi nanti ada dua laporan, yaitu secara individu dan juga kelompok. Lalu untuk implementasinya ya jadi memang intervensi ya Bu ya, Butan. Jadi untuk intervensi serta juga evaluasi itu memang mengingat 1 minggu ya Bu, mengingat memang 5 hari lah lebih tepatnya, karena minggu terakhir itu kan ada 1 hari di hari Sabtu itu untuk pelaksanaan presentasi. Jadi memang untuk intervensinya itu memang yang minimal ya Bu, minimal itu dari mahasiswa itu setidaknya memberikan edukasi Bu gitu. Cuma balik lagi tadi kan kami sampaikan bahwa ada pembimbing dari lahan puskesmas yaitu CI, jadi nanti pun CI pasti kami meminta bantuannya dan juga bimbingannya untuk bisa memberikan masukan. Jadi kalau bisa dilakukan intervensi atau evaluasi terhadap program yang dilakukan mahasiswa itu lebih dari sekedar edukasi saja, atau evaluasi dari edukasi yang diberikan, itu besar harapan kami bisa dibantu oleh CI-nya juga masukan-masukannya Bu. Jadi, begitu mungkin Bu Dokter. Ya, terima kasih. Makasih. Iya, sama-sama. Jadi nanti kita menyesuaikan aja Dok kondisi di lapangan seperti apa ya. Nah, memang kalau stunting dalam waktu 1 minggu intervensinya apa, mungkin hanya penyuluhan barangkali yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Disesuaikan dengan kondisi aja ya Dok ya nanti. Ya Bu, ya terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Bu Lili dan Bu Anissa tadi atas jawabannya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya dari Bapak Ibu? Cukup ya. Izin Bu. Oh ya, silakan Bu Fida. Silakan Bu.
Baik, Bu. Jadi echo. Ya. Tadi menjawab pertanyaan Dr. Murni terkait dengan program mahasiswa yang akan kita libatkan. Di luar aja. Ini Bu, jadi terkait dengan program gizi yang akan melibatkan mahasiswa, mungkin kami tidak hanya ke stunting, tapi lebih ke surveillance gizi, bagaimana PPG-nya di masyarakat. Jadi tidak hanya stunting, mungkin nanti lebih ke beberapa indikator yang memang ada di Perpres nomor 72 tahun 2021. Jadi kita merujuknya ke situ karena dasar pelaksanaan identifikasi masalah yang kita hadapi harus sesuai dengan Perpres tersebut. Mungkin itu aja Bu tambahan dari kami. Jadi nanti kami akan lebih mengarahkannya untuk mahasiswa tersebut akan mengarahkannya terkait dengan indikator yang memang sudah masuk di Perpres 72 nomor 72 tahun 2021. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, Bu Fida, terima kasih Bu Fida atas tambahannya. Baik, mungkin sudah ya. Atau dari Bapak Ibu yang tadi telah menyampaikan paparan, ada yang ingin disampaikan? Pak Fahrudin? Oke, sudah cukup, Bu Anut. Dari Pak Bohari mungkin ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke, aman sih ya. Ya. Baik, Bu Anissa mungkin. Sudah cukup Bu Anun, terima kasih. Ya, baik, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dari Dinas Kesehatan, dari ahli gizi rumah sakit, dan juga dari tenaga pelaksana gizi di Puskesmas. Terima kasih atas masukan dan arahan serta tadi beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan ini dapat memperkaya modul, juga menjadi kegiatan mahasiswa juga lebih mendapatkan bimbingan gitu, baik dari dosen maupun dari CI di lapangan. Baik, sebelum menutup mungkin kita foto bersama dulu mungkin ya Bapak Ibu, silahkan untuk membuka kameranya, mungkin kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Ya baik, Pak Bohari mungkin ya mohon bantuannya untuk mengambil gambar. Oke, ya. Kita mulai di slide 1 dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Mbak? Kembali? Ya, aman? Sudah ya. Ya, terima kasih Pak Bari. Baik, sebelum kita menutup kegiatan, mungkin saya memohon kepada Bu Dekan untuk
menutup kegiatan kita di sore hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Hanun. Terima kasih kepada para narasumber yang menjelaskan tentang 3 hal tadi, Pak Fakhrudin, Ibu Nia, dan Pak Bohari. Dan tentunya juga terima kasih kepada dukungan dan perhatian dari para baik dari rumah sakit, kepala dinas kesehatan, puskesmas, para Bapak Ibu, clinical instructor yang nantinya akan membimbing kami. Sekali lagi kami mohon dukungan, mohon bimbingan untuk anak-anak kami yang akan melakukan praktek kerja lapangan. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak Ibu semua dalam membimbing mahasiswa kami untuk nantinya memiliki kompetensi yang diharapkan menjadi amal yang tidak terputus bagi Bapak Ibu semuanya, juga para dosen tentunya baik dalam praktek maupun di Sultan Ageng Tirtayasa. Maka marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan sosialisasi ini akan dapat dilaksanakan dengan baik pada saat nanti pelaksanaannya. Akhirul kalam, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan telah menutup kegiatan kita sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi dan semua peserta yang telah hadir dan menyimak kegiatan ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata ataupun salah perbuatan. Akhir kata mari kita tutup, tadi sudah ditutup juga dari Bu Dekan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Dekan, teman-teman, TPG, dan ahli gizi semuanya. Izin mohon pamit. Iya, sama-sama. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Slide.